Kelas Dupak Prakom, cari angka kredit, semakin mudah. Dapatkan informasinya di t.me, sales kelas Dupak Prakom. Ya baik, ini langsung saya buka saja ya untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kelas-kelas yang lain ini selamat pagi nih, kalau kalau khusus kelas ini kita selamat siang ya Pak Basir. Iya, betul. Jadi, tetap semangatnya harus semangat pagi seperti itu. Apalagi nih kita menyambut materi yang cukup banyak, tapi tenang ya teman-teman, ini nanti akan disampaikan bertahap. Jadi teman-teman harapannya nanti sedikit demi sedikit mencicil. Nah ini yang berbeda karena kalau di tempat lain kita mengadakan kelas terkait latsar, terkait juga dupak. Nah ini materinya cukup simpel. Nah tapi kalau yang ini cukup banyak nih. Jadi teman-teman eh, harapannya eh, tetap semangat nanti ya untuk materi-materi yang panjang sampai nanti kita apa namanya bisa eh, memahami nih soal-soal seperti apa saja sih yang biasanya keluar seperti itu. Nah, sebelum ke sana kita satu persatu dulu tahapan materi yang akan disampaikan Pak Bas. Dan untuk hari ini berhubung juga pertemuan awal pertama, mungkin akan ada sedikit pengantar dulu ya Pak Bas ya, mungkin terkait informasi atau mungkin apa namanya terkait P3K Pranata Komputer itu sendiri ataupun juga P3K eh, operator siak dan lain sebagainya seperti itu. Silahkan Pak Bas. Oke, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya yang akan berlaga di seleksi P3K tahun 2022. Semoga teman-teman diberikan kelancaran nanti dan diberikan rezeki ya. Ini tahun rezeki teman-teman. Semoga bisa mengabdi sebagai P3K di tahun 2022. Oke, kita buka aja pertemuan di awal ini. Kita sebagai ini ya untuk kelas P3K Pranata Komputer dan P3K Tersier, kita akan pendahuluan dulu tentang P3K. Oke, saya share dulu. Jadi nanti full kan? Oke, sudah. Jadi nanti ini ada beberapa kelas, yaitu kelas P3K Pranata Komputer terampil. Ini untuk D3, kemudian P3K Prakom ahli pertama untuk yang ijazah S1, kemudian P3K operator siak untuk yang D3, kemudian P3K administrator database kependudukan untuk S1, P3K Sandiman, nanti kalau misalkan ada formasinya, P3K rumpun data, ini nanti kalau ada formasinya yang dibuka. Ini perkiraan saya seperti ini. Nah, kemudian kapan P3K ini akan dibuka pendaftarannya? Nah, menurut informasi yang ini ya sebelum Pak Cahyo Kumolo meninggal, dia kan membuat roadmap. Roadmap ini salah satunya yaitu pengumuman pembukaan rencana untuk pembukaan P3K tahun 2022, yaitu di minggu ketiga dan minggu keempat bulan September 2022. Namun di saat yang bersamaan ini pemerintah juga ada pendataan non ASN, di mana pendataan non ASN ini dimulai dari awal September hingga akhir September, dan data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan. Artinya apa? Artinya data non ASN ini juga kemungkinan akan digunakan sebagai acuan untuk membuka P3K, terutama P3K guru. Nah, P3K non guru ini juga kita belum mendapatkan kepastian. Jadi bisa aja nanti untuk pembukaan seleksi P3K 2022 bisa aja nanti molor ya. Lebih mungkin di bulan Oktober, kemungkinan seperti itu. Nah,
Ini kalau saya hitung-hitung, kalau misalkan pengumumannya ini mulai 30 September ya, anggap aja ini on the track. Ini nanti seperti ini rinciannya. Kalau misalkan ternyata pengumuman pembukaan seleksi P3K ini molor, berarti ini nanti tinggal dihitung molornya berapa. Kalau misalkan molornya 2 minggu, ya berarti ini ditambah 2 minggu, ini ditambah 2 minggu, dan lain sebagainya sampai ke bawah seperti ini. Nah, ini prediksi saya seperti ini ya. Jadi untuk pengumuman seleksi P3K anggap aja mulai 30 September sampai 14 Oktober. Kemudian pendaftarannya ini bukan 16 ya, ini sampai 21 ya. Pendaftaran seleksi P3K 30 September sampai 21. Jadi pengumuman itu prosesnya biasanya 2 minggu, sementara pendaftaran ini biasanya prosesnya 3 minggu. Ini 21. Oke. Selesai lagi. Nah, seperti ini. Kemudian nanti seleksi administrasinya ini 1 sampai 24 Oktober. Seperti itu. Jadi begitu teman-teman daftar, itu otomatis sudah diseleksi oleh panselnya. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi ini 28 sampai 29 Oktober 2022. Ini masa sanggahnya 30 Oktober sampai 1 November. Jawab sanggah 30 Oktober sampai 8 November. Pengumuman pasca sanggah 9 November 2022. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensinya ini 25 November sampai 4 Januari. Karena biasanya 40 hari nih proses seleksi. Kemudian penyampaian hasil P3K non guru 9 sampai 30 Januari 2023 ya. Kemudian nanti pengumuman kelulusannya 31 Januari sampai 1 Februari 2023. Masa sanggah kelulusan 2 sampai 4 Februari 2023. Jawab sanggah 2 sampai 9 Februari 2023. Pengumuman kelulusan pasca sanggah 10 sampai 11 Februari 2023. Pengisian DRH bagi peserta yang lulus ini 12 sampai 28 Februari 2023, dan usul penetapan NIP 3K 1 sampai 31 Maret 2023. Nah, tentunya seperti teman-teman ketahui, ini aja masih prediksi. Kalaupun ini sudah pasti juga kemungkinan juga molor ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti seleksi sebelumnya. Jadi untuk saat ini lebih baik kita belajar pelan-pelan ya. Belajar tidak perlu langsung tancap gas, tetapi kita tetap belajar cuma dalam kapasitas yang sedikit seperti itu. Biar nanti teman-teman itu tidak menguras banyak energi, teman-teman masih menyimpan tenaganya, tetapi teman-teman masih waspada. Nah, makanya nanti di kelas ini saya akan membuat banyak pertemuan. Dari semula 4 pertemuan, nanti kita akan buat 10 pertemuan. Tetapi setiap pertemuan durasinya hanya 1 jam aja. Seperti itu. Biar nanti kita tidak bosan ya. Apalagi teman-teman juga sibuk bekerja, tetap belajar pelan-pelan, tetapi tidak lupa dengan kewajiban kita untuk mempersiapkan seleksi P3K-nya. Seperti ini. Nah, kemudian ini persyaratan mengikuti P3K guru, ini persyaratan umumnya ya seperti ini. Usianya ini 20 tahun minimal, paling tinggi itu 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Jadi kalau misalkan teman-teman melamar jabatan fungsional peranata komputer, operator SIAK, administrator database kependudukan, ini usianya bisa sampai 59 karena batas usia pensiun itu untuk yang fungsional itu sampai 60 tahun. Seperti itu. Kemudian ini tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak sebagai PNS, P3K, TNI, anggota kepolisian, dan atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Tidak menjadi anggota atau pengurus parpol politik terlibat politik praktis.
Ini biasanya nanti eh, ini nanti terindikasi ketika proses pemberkasan ya. Proses pemberkasan nanti ketahuan kalau yang pernah terlibat politik praktis. Karena akan dilihat di situsnya pemilu ya, Mas Arif ya. Kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan tertentu. Nah, ini sebagai contoh yang tahun kemarin ini ada kalau P3K itu kalau dia honorer di tempat tersebut itu nanti mendapat kayak nilai tambah atau nilai nilai plus lah dari kompetensi. Nanti ada bobotnya tersendiri, nanti ada aturannya ya, aturan mainnya ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Oke, kemudian persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan. Nah, jadi bagi teman-teman yang di unit kerja di pemerintahan ya, misalnya jadi honorer, maka teman-teman untuk surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun ini ditandatangani oleh kepala dinasnya karena ini jabatan pimpinan tinggi pratama seperti itu. Tidak boleh kepala sekolahnya, tidak boleh kepala bidangnya atau apa, harus kepala dinasnya. Kemudian kalau teman-teman bekerja di swasta, ini minimal direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM atau HRD di perusahaan swasta. Dan perusahaan swastanya harus berbadan hukum ya. Bukan teman-teman bekerja di toko komputer itu bisa melamar dianggap pengalaman kerja itu enggak, tetapi harus yang berbadan hukum. Minimal CV lah. Bagi tenaga kesehatan ini biasa ada STR, kemudian pengelola barang dan jasa wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Oke, kita skip. Kemudian bagi yang disabilitas, nah ini pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah dengan kualifikasi pendidikan yang memenuhi persyaratan jabatan. Oke, ini bagi teman-teman yang disabilitas ya. Ini ada dokumen, misalkan dokumen kedisabilitasannya, kemudian ada video singkatnya yang menunjukkan aktivitas teman-teman ketika bekerja dengan keadaan disabilitas. Oke, kemudian untuk P3K ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, satu pelamar hanya bisa mendaftar di satu instansi pemerintah, tidak bisa nyabang ya, menggunakan 2 akun atau menggunakan memiliki 2 nik yang berbeda. Kemudian ini disabilitas nggak perlu, kemudian kita langsung ke syarat administrasinya. Nah, ini sebagai contoh aja kalau misalkan teman-teman melamar di Pemkot Surakarta ya, ini diketik menggunakan huruf Comic Sans font 12 ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Format lampiran biasanya ada di pengumuman. Nah, ini berkaitan dengan syarat administrasi P3K, silakan teman-teman browsing pengumuman penerimaan P3K tahun kemarin. Jadi di situ ada syarat-syaratnya ya, ada syarat umum, kemudian syarat administrasi, silakan di browsing beserta petunjuk cara pengisiannya surat lamaran, apakah diketik atau ditulis tangan, kemudian ditempeli materai, kemudian ada ini apa surat pernyataan keabsahan data dokumen pendaftaran bermaterai 10.000 dan ditandatangani yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan SSAN adalah benar dan apabila di kemudian hari tidak benar diberi sanksi. Kemudian ada swafoto, teman-teman pakai KTP dan kartu informasi akun ya, biasa difoto. Kemudian transkrip nilai asli minimal 3,0 atau ada ketentuan lain 2,75 tergantung instansi yang teman-teman lamar. Ijazah asli
atau pengganti ijazah asli kalau misalkan teman-teman ijazahnya hilang atau rusak. Pas foto terbaru ukuran 3x4 tampak depan belakang. Nah, ini terkait foto, ini lebih baik teman-teman foto yang paling baru. Karena apa? Karena kalau face recognition dengan foto ini nanti ketika login, ketika tes itu kan pakai face recognition ya. Takutnya nanti berbeda dengan foto aslinya. Nah, silakan nanti teman-teman dicicil dari sekarang berkas-berkas yang perlu disiapkan apa aja. Silakan nanti teman-teman dari sekarang di ini ya, dipilah-pilah gitu ya. Kemudian akreditasi PTN atau PTS yang terakreditasi oleh BAN PT. Nah, akreditasi ini biasanya ini ya, kalau misalkan yang universitas negeri itu biasanya sudah ada kata akreditasi di ijazahnya, jadi tidak perlu lagi untuk melampirkan akreditasi BAN PT itu. Dan biasanya akreditasi BAN PT itu di website itu ada. Dan akreditasi yang pakai adalah akreditasi pada saat teman-teman lulus kuliah seperti itu. Nah, ini STR bagi tenaga kesehatan. Ini kita nggak perlu ya untuk yang peranata komputer. Nah, ini khusus untuk predikat terbaik cum laude. Ini ada ijazah minimal strata 1, tidak termasuk diploma 4. Oh, berarti diploma 4, D4 tidak pakai. Asli atau fotokopi akreditasi PTN atau PTS yang telah terakreditasi BAN PT, akreditasinya A. Seperti itu. Bagi pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri yang telah mendaftar, ini ada penyetaraan dari kementerian. Seperti itu. Disabilitas bisa kita skip. Kemudian disabilitas juga nggak perlu ya. Nah, ini untuk pendaftarannya sama dengan tahun kemarin. Ini teman-teman nanti bisa ketika nanti ada pengumuman P3K, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu di BKPSDM masing-masing ya, di situs BKPSDM-nya masing-masing. Kemudian nanti setelah ada formasinya, teman-teman bisa masuk ke sscsn.bkn.go.id. Nah, nanti di situ teman-teman membuat akunnya lagi, sscsn.bkn.go.id. Nah, untuk saat ini itu belum dibuka ya, seperti itu. Ini untuk pendaftarannya. Saya pikir teman-teman sudah paham ya, kalau misalkan tahun kemarin sudah pernah nyoba, pendaftarannya masih sama. Nah, ini bagi teman-teman yang nick-nya tidak bisa tampil di ini ya, tampil di aplikasi SSCASN, biasanya nick-nya belum diupdate. Belum diupdate di Dinas Kependudukan. Nanti silakan teman-teman bisa mengupdate ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang mau mendaftar lewat cum laude ditambah sertifikat akreditasi perguruan tinggi. Oke, ini pendaftarannya. Nah, terkait dengan ini semua, sebagai dasar ya, kita nantikan tanggal paling cepat itu sekitar 25 November baru seleksi P3K. Itu pun kalau asumsi kita 30 September itu pembukaan P3K. Kalau molor ya berarti lebih molor lagi. Bisa jadi kita seleksinya P3K di awal tahun 2023. Ya semoga kita doakan aja kita bisa masih on the track aja untuk pembukaan P3K. Nah, ini untuk pertemuan di hari ini kita membahas baru pembukaan kelas P3K, perkiraan jadwal seleksinya, kemudian seleksi administrasinya. Kemudian nanti di minggu depan, di tanggal 11 September, kita akan membahas tentang seleksi sosial kultural dan manajerial.
tanggal 25, untuk tanggal 17-nya kita libur ya. Tanggal 25 Septembernya nanti kita membahas tentang seleksi kompetensi teknis dan wawancara. Kemudian nanti di tanggal 2 Oktober, 9 sampai tanggal 6 November ini kita akan dibagi menjadi beberapa kelas. Kalau misalkan yang terampil ini nanti sesuai dengan materi yang ada di kisi-kisi prakom terampil. Kalau yang ahli pertama, ini kan yang terampil ya teman-teman ya. Kalau yang ahli pertama ini juga sudah sesuai dengan kisi-kisi yang ada di ahli pertama. Demikian juga untuk kelas siak, nanti kita buatkan rencana jadwalnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Ini sebagai gambaran awal dulu ya teman-teman. Sembari kita menunggu perkembangan terakhir seleksi P3K 2022. Tetap kita nanti akan update. Yang penting teman-teman dari sekarang siapkan dulu berkas-berkasnya. Jangan sampai ada berkas yang lupa. Kemudian untuk yang tahun kemarin, ini yang menjadi catatan adalah yang pertama materi. Jangan lupa materi ya, pakai materi 10.000. Kemudian tanda tangannya harus mengenai materi tersebut. Kemudian jangan pakai scan. Ini bahaya sekali. Yang kemarin itu ada yang di internet, di Shopee, di Kopas, kemudian ditempelkan di anu kan ketahuan. Kemudian antara surat pernyataan dan surat lamaran itu pakai materi yang berbeda ya, jangan materi yang sama karena panitia itu jeli. Ada nomor nomor ininya ya, nomor serinya. Setiap materi itu ada nomor serinya. Seperti itu. Pastikan nomor serinya beda. Teman-teman ngalahin lah, paling 10.000 kan materi kan. Beli 2 materi seperti itu. Nah, saya kira itu dulu pembukaan kelas kita pada hari ini. Silakan bagi yang ada pertanyaan, ada unek-unek seperti itu yang jadi hambatan teman-teman, silakan teman-teman floorkan di sini, baik melalui raise hand maupun melalui kolom chat. Saya kembalikan waktunya ke Mas Arief. Ya, terima kasih Pak Bas ya. Ini untuk tahapan demi tahapan ya yang nanti teman-teman akan lewati. Jadi jangan buru-buru, kita fokus satu persatu materi seperti itu. Nah ini untuk pengantar dari P3K sendiri ini. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada pengalaman atau kesulitan seperti itu? Bisa langsung resen atau mungkin di kolom chat juga bisa diketik. Ini Mas Dedi lebih senior dari saya nih. Honornya 12 tahun. Saya baru baru bekerja ya 13 tahun ini sih, 13 tahun. Hampir sama lah. Mulai 2010. 2010. Sekarang berarti udah 13 tahun. Hampir sama. Lumayan juga ya. Silahkan teman-teman bagi yang mau bertanya Mas Dodi. Boleh ya Kak Dodi? Di ini Santai dulu Kak aja Dodi. Mas. Kita baru pemanasan ya, jangan sepaneng. Kita baru pemanasan, nanti kalau misalkan sudah membahas materi baru kita gas. Apa ya? Silakan Mas Dodi. Apa ya? Kemarin sudah nyoba, gagal di mana? Kebanyakan kalau yang tahun kemarin itu gagal di passing grade ya. Passing grade di kompetensi teknis. Baru kali ini cek. Oh, nggak bisa. Oke, baru kali ini ya Mas Dodi ya. Ya, baru kali ini. Belum ada pengalaman. Oke, berarti ini pas sekali nih kita
kasih wawasan dulu terkait dengan pembukaan PK, syarat-syaratnya seperti apa. Silakan nanti teman-teman cari di internet. Saya juga ada beberapa dokumen ya. Saya sharingkan di sini yang kota Solo ya. Kota Solo saya carikan di sini. Ini SKP. Nah, ini saya sharingkan. Silakan teman-teman nanti dibuka. Sebentar masih proses upload ya. 21 mega lumayan. Silakan teman-teman bisa chat di kolom komentar itu mau mendaftar di Pemda mana atau di instansi mana. Silakan bisa diketik aja di kolom chat. Barangkali saya punya file penerimaan P3K yang tahun kemarin sebagai dasar referensi teman-teman untuk mengikuti di tahun ini. Seperti itu. Silakan bagi yang mau ini Provinsi Bali. Pemprov Bali kayaknya ada ini tahun kemarin. Ini juga ada Pak pengalaman ini ikut tesnya CPNS dan baru kali ini ikut P3K. Nah, ini rencana Oke, Kemenak Provinsi Sulawesi Barat. Kemenak ya. Kalau Kemenak baru tahun ini nih. Kalau CPNS dan P3K kan bedanya di mana ya Pak? Ininya Pak, materinya atau mungkin biasanya? Jadi cuma di struktur soalnya aja Mas Arif. Kalau di jadi kalau di ini ya. Kalau CPNS itu kan ada SKD. SKD kemudian SKD-nya kan 100 ya. Kemudian nanti habis dia kena passing grade kan, kena passing grade dan diambil 3 besarnya. Tetapi kalau P3K itu langsung teman-teman menggarap Kompetensi. mengerjakan soal ya ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Untuk kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural itu ada 100 soal, kemudian wawancara ada berapa 50 atau berapa itu. Itu nanti dalam satu waktu. Jadi begitu mengerjakan ya udah itu langsung final. Teman-teman bisa lulus atau enggak. Nah, di kasus tahun kemarin itu passing grade untuk kompetensi teknis minimal 250 atau berapa itu ya. Jadi banyak yang enggak ini apa? Enggak lulus dari situ. Makanya dengan ini kita akan belajar bertahap apa itu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara seperti apa, baru kita masuk ke topik-topik materinya. Seperti itu. Wah, Berarti ini kok untuk belum ada ya. oh ya, berarti untuk soal-soal SKB-nya CPNS dengan kompetensi teknis P3K ini biasanya ada yang bang soalnya sama mungkin Pak atau bagaimana? Kalau Mirip-mirip kompetensi atau teknis bagaimana? sama. Kompetensi teknis sama Kalau ya. kompetensi teknisnya sama. Sama aja. Nah, berarti kan ini Bali kan itu untuk yang pernah ikut tes CPNS berarti mungkin sampai tahap apa dulu ya? Mungkin kalau sudah sampai SKB ini bisa menjadi referensi belajar tambahan ya Pak untuk yang soal-soal iya SKB-nya betul. ini. Jadi jangan sampai apa namanya mungkin sudah lewat jadi terus tidak disimpan atau mungkin tidak di eh, save. Nah ini nanti teman-teman bisa dibuka lagi nih. Nah ini Nah, selebihnya ini saya ya kasih siap. cara ini ya, cara mencari pengumuman P3K tahun kemarin. Jadi ini
Mas Mas Ade Yoga ini Provinsi Bali ya, 2021. Nah, nanti bisa diketik nih di searching ini P3K Provinsi Bali 2021 PDF. Nanti langsung muncul di sini. Silakan nanti teman-teman download di sini ya. Ini kan nanti mendownload, dibuka, terus nanti kan ini tinggal download ya. Nah, bisa dilihat di sini nanti. Ini tahapannya sama seperti ini. Tahapannya, kemudian persyaratannya apa aja. Nah, ini ada, kemudian ada ketentuannya, kemudian ada formasinya. Kalau ini dulu Provinsi Bali guru-guru kebanyakan. Oke. Nah, ini pengumuman ininya aja, formasinya. Nanti di sini juga ada banyak ya. Nah, ini yang tadi yang guru, kemudian ini yang CPNS seperti itu. Coba kita lihat. Ini yang CPNS. Antara CPNS dan P3K syaratnya hampir sama ya, teman-teman. Untuk syarat administrasinya itu sama. Seperti ini. Silakan nanti bisa di browsing aja, bisa di-download dan dipelajari. Karena kalau syarat administrasi itu sama ya, kata-kata sama, bedanya apa? Di pengalaman kerja aja. Kalau yang CPNS itu bisa fresh graduate, tetapi kalau yang P3K itu harus punya pengalaman kerja. Dan yang kemarin itu yang banyak gugur di administrasi itu pengalaman kerjanya itu belum ada 3 tahun. Nah, ini juga kita bahas ya. Mumpung ini kita temuan seleksi administrasi. Jadi nanti kalau misalkan mau bikin surat keterangan kerja, kan biasanya ada tanggalnya nih. Tanggalnya nanti panitianya itu akan menghitung. Jangan sampai kurang dari 1 hari, bisa bahaya. Jadi kalau misalkan 3 tahun, berarti 365 kali 3 itu. Kalau misalkan ya kita whiteboard aja. Misal ini pengalaman kerja. Misalkan saya mulai 1 Januari 2000, berarti kalau 2020, katakanlah ini ya, sampai 1, oh ini nggak bisa, berarti 2019. Sampai 31 Desember 2022. Nah, ini bisa 2019, 20, 21, 22. Ini bisa. Ini bisa. Ini kan berarti 3 tahun ya kalau ini ya. Ini 3 tahun. Seperti itu. Nah, jangan sampai ini 2 tahun setengah, 2 tahun 11 bulan, ini nggak boleh. Jadi kalau misalkan 2 tahun 11 bulan, nah ini juga bisa gugur. 2 tahun 10 bulan, ini juga gugur. Jadi pastikan minimal 3 tahun. Lebih lah, jangan dipas 3 tahun, lebih. 3 tahun setengah atau 3 tahun 10 bulan itu. Biar untuk jaga-jaga persiapan kalau misalkan mendapatkan verifikator yang ketat menghitung masa kerjanya. Seperti itu. Itu sebagai gambaran aja ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang saat ini masih bekerja, ya dicoba nanti untuk membuat surat pengalaman kerjanya. Nanti kalau sudah pembukaan aja, yang penting teman-teman tahu ini minimal 3 tahun. Kalau misalkan, Mas, saya belum ada 3 tahun di tempat kerja tersebut, terus gimana? Ya minta tolong aja untuk di HRD-nya atau orangnya yang minta tanda tangan,
supaya dibuat 3 tahun lebih. Atau bisa aja teman-teman punya bekerja di instansi yang berbeda. Misal tahun 2019, 2018 pernah bekerja di PT ABT 2020, misalkan gini ya. Nah, 2022 misalkan PT BCA. Nah, ini bisa ditambah seperti itu. Jadi minimal 3 tahun dan verifikator ini akan menghitung bulannya ya. Misalkan ini Februari. Nah, dia akan menghitung jumlah bulannya, bulan efektif teman-teman bekerja. Jadi pastikan bulannya ini lebih total bulan bekerjanya lebih dari 3 tahun. Seperti itu. Mungkin ini sebagai gambaran aja dulu, teman-teman. Oke, Semisal, silakan bagi yang mau bertanya lagi. semisal Pak Bas, kalau di tengah-tengah kontrak nih, kan kemarin kita tahu ada bencana COVID ya. Nah itu sempat diputus nih, misal 3 bulan atau 2 bulan. Nah ini seperti apa Pak Bas? Di tengah-tengah kontrak ada surat pemutusan, lalu setelah berjalannya sekian bulan, ini diangkat kembali seperti itu untuk menyelesaikan kontraknya. Nah, kondisi COVID kemarin kan biasanya statusnya ini ya, apa dirumahkan ya. Dirumahkan tetapi statusnya kan masih karyawan. Jadi teman-teman tidak di PHK, beda loh dirumahkan maksudnya dinonaktifkan sementara itu beda dengan di PHK. Jadi kalau misalkan dirumahkan sementara karena kondisi COVID ya, itu kan spesial case ya, jarang ada ya. Jadi teman-teman masih dihitung itu masa kerja, nggak masalah seperti itu. Karena kalau yang COVID kemarin kan karena aturan PPKM tidak boleh beraktivitas, beberapa bulan off, nggak bekerja, tetapi mungkin teman-teman masih terima gaji, mungkin ada yang tidak terima gaji sama sekali, tetapi kan status kepegawaiannya masih diakui. Jadi masih bisa untuk dihitung. Kontraknya tidak diputus ya biasanya. Seperti itu Mas Arif. Mungkin beda kalau eh, tidak diangkat kembali seperti itu Pak. Soalnya waktu itu kan Ini sempat kasus itu ada 2 SK Pak. Jadi waktu itu memang di tengah-tengah itu diputus tanpa ada kejelasan berapa mm, jangka waktunya. Nah di kemudian hari ketika sudah bisa berlanjut, ini diangkat kembali nih. Jadi ada SK pemberhentian, SK pengangkatan. oke. Nah, kaitannya Kak sama SK itu sebenarnya teman-teman bisa diakali ya. Tinggal minta ke atasannya, Pak, saya boleh nggak ini surat pengalaman kerjanya dari tahun sekian sampai sekian. Itu nggak masalah. Meskipun di tengah kontrak itu karena ada misalkan kayak anggaran yang tiba-tiba Oh ya, diputus seperti putus. itu bisa. Yang penting teman-teman kooperatif dengan Hmm. atasannya. Pak, saya tahun kemarin boleh nggak untuk surat pengalaman kerjanya saya dibuat 3 tahun seperti itu. Hmm. Sebenarnya bisa di ini aja kok kalau misalkan kita mau Negosiasi ya Pak, bernegosiasi. betul. Iya, Termasuk mungkin ada yang kadang kan kontraknya ada yang cuma 6 bulan, kadang gantung Pak, nggak sampai 12 bulan tapi hanya 10 bulan gitu. Tetap bisa dinego lah ya Pak. Yang tetap penting bisa dinego. dari kantor mau bisa mengeluarkan gitu SK yang pengakuan Iya, tersebut ya. surat keterangan bukan SK, surat keterangan Ya telah surat. bekerja.
Oke. Yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya nih dari teman-teman. Untuk yang Mas Dedi ini di Kemenak Provinsi Sulawesi Barat, nanti bisa masuk ke Kemenak ya, situsnya Kemenak itu nanti ada. Kalau Kemenak tahun kemarin itu belum belum buka P3K. Kalau sekarang baru mulai buka Kemenak. Sama kayak bukan dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan itu baru tahun ini buka P3K. Tahun kemarin itu belum buka. Untuk Mas Dodi di Bangka Belitung itu juga sama. Bangka Belitung itu saya punya enggak ya? Enggak ada ternyata Bangka. Enggak tahu Belitung. Belum ada ya. Dulu saya pernah download banyak sekali kok ini yang coba saya cari dulu ya. Berarti untuk Oke. administrasi mirip-mirip CPNS kemarin ya Pak. Mirip-mirip pembukaan tahun Ya kemarin lah. sama. Sama. Ini Kabupaten Bandung adanya. Ya contoh-contohnya banyak sih. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin yang lainnya ada yang ingin ditanyakan. Nah, dari informasi teman-teman gimana ini? Sudah berhembus kabar nggak P3K akan dibuka kapan? Mungkin Mas Dodi dari instansinya sudah ngasih kabar atau baru sekedar pendataan aja? Kalau pendataan itu kan di bulan Agustus kemarin ya, atau bulan Juli kemarin itu sudah dilakukan pendataan ya. Kalau kemarin sempat Pak Bas kan kalau saya pengalaman di kantor yang lama itu Pak Bas. Jadi memang waktu itu kan sudah berjalan proses yang tahun 2021-2022. Nah itu ketika sedang berjalan itu mempersiapkan juga pengusulan waktu itu sempat di kantor itu pengusulan formasi yang dibutuhkan untuk P3, kemungkinan untuk P3K karena berhubung juga setelah itu diminta untuk karyawan honorer itu menyusun DRH juga Pak Bas. Jadi memang mirip sekali ketika saya pemberkasan CPNS, kok DRH-nya sama seperti yang ditugaskan untuk honorer. Jadi sama-sama buat DRH waktu itu. Salah satunya Tetapi juga akhir, belum tahu lagi Pak Bas. tetapi Hmm. akhirnya ada kelanjutannya enggak? Atau cuma diminta data aja terus enggak ada kabar selanjutnya? Nah, itu terakhir update-nya belum ada lagi seperti itu. Nah, ini apakah nanti memang dipersiapkan juga untuk tes P3K-nya atau bagaimana? Seperti itu. Iya, Oke sih biasanya itu. instansi itu yang penting data, data dulu di store, data Mm-mm. store. Tindak lanjutnya nggak tahu seperti apa. Kan repotnya itu. Untuk yang kemarin itu baru pendataan non ASN ya. Jadi tahun kemarin, baru kemarin. Jadi eh, hari Jumat itu di Donohudan di Solo itu sedang rakor kepegawaian terkait pendataan non ASN. Mungkin juga berkaitan dengan kaitannya untuk kebijakan ini ya, kebijakan untuk eh, kebijakan untuk pembukaan P3K seperti apa.
Iya, Nah, ini betul apakah mungkin searah dengan itu ya Pak Bas, betul ya. Pendataan non ASN itu ya sepertinya. Nah, ini masalahnya apakah nanti honorer ini bisa seleksi secara tertutup sesama honorer atau mau dibuat win-win 50% untuk umum, 50% untuk honorer atau dibuka secara umum aja. Nah, ini tergantung ya kebijakan nantinya dari Menpan dan BKN seperti apa. Kejadian di era Pak SBY itu dulu, kalau honorer mau diangkat itu seleksinya seleksi tertutup, bukan seleksi terbuka. Seperti itu. Nah, di era Jokowi ini semua bisa ikut kontestan ya. Jadi kalau zaman SBY itu enak, yang honorer ya sudah pasti kompetisinya sesama honorer. Jadi nggak ada iri seperti itu. Kita nggak tahu nih kebijakan ke depan seperti apa, tindak lanjut dari pendataan non ASN ini. Seperti itu. Ya ini sama ini Pak Bas nih ya. Dari Mas Dedi ini juga diminta data pihak kantor mengumpulkan SK pertama sama SK terakhir ya 2021-2022 KTP KKI sama ini ya. Sama seperti DRH juga nih kok. Iya. Sama ini. Kasusnya sama berarti memang semua tenaga honorer. Masuk database aja ya. Tetapi kalau guru itu ikatannya salut ya, saya kuat banget. Jadi sampai ke Dewan, sampai ke DPR RI itu ada yang ngurusin, ada yang memperjuangkan. Jadi yang kemarin yang di tempat kami ini yang guru itu sudah diusulkan 1.100 atau berapa itu. Pokoknya ribuan lah itu. Semua dikumpulkan, jadi BKPSDM dikumpulkan se-Indonesia di Kendal atau di mana itu, di Jawa Tengah pokoknya. Itu untuk menandatangani untuk ini ya apa pembukaan formasi untuk guru. Kalau guru itu sudah ada itu. Tetapi untuk yang non non guru ini yang belum pasti, belum pasti untuk jumlah formasinya berapa, kemudian yang dibuka apa aja memang belum pasti nanti. Seperti itu. Ya itu ya untuk pengantar ya. Mungkin kita tunggu lagi 5 menit ya ini berhubung memang 1 jam ya kita sedikit-sedikit ya nanti teman-teman ketika memang sudah mulai nanti kita langsung gas di materi. Ini baru pengantar dulu. Masih ada Oh yang iya, ingin ditanyakan? untuk saat ini ya teman-teman ya, teman-teman belajarnya slow dulu, jadi tidak perlu langsung gaspol. Ini Mas Made Yoga itu mau mau gaspol ini nampaknya yang kemarin tuh mau langsung belajar soalnya itu lebih baik jangan dulu Mas. Jadi kita belajar pelan-pelan karena apa? Kita itu belum pasti untuk jadwalnya. Jadi waktu ideal untuk belajar P3K, seleksi P3K itu 1 bulan sebelum seleksi administrasi. 1 bulan sebelum seleksi administrasi. Itu waktu terbaik. Percayalah sama saya. Kalau teman-teman belajar terlalu dini, itu nanti sampai di menjelang ujian, itu malah stamina-nya udah turun. Sudah turun seperti ini. Tetapi kalau misalkan 1 bulan sebelum seleksi administrasi ya, bukan pas tesnya ya. Kalau pas tesnya itu mendadak sekali. 1 bulan sebelum tes itu mendadak. Tetapi 1 bulan sebelum seleksi administrasi itu waktu yang tepat untuk belajar soal-soalnya seperti itu. Dan nanti di kelas P3K ini teman-teman tidak perlu memilah-milah. Oh ini soal jaringan, ya udah nanti saya akan pilih sendiri mana materi jaringan, contoh soalnya seperti apa, jawabannya seperti apa. Jadi lebih enak, teman-teman nggak perlu buka sini. Kalau misalkan belajar tryout kan, ini soal apa ya? Saya bingung.
harus membuka, oh kira-kira jaringan, oh kira-kira database, oh kira-kira soal apa, bingung. Tetapi kalau misalkan ini saya udah nanti akan saya pilah-pilah, misalkan ini prakom terampil tentang jaringan LAN. Berarti soalnya materinya seperti seputar ini, kemudian FR-nya apa aja, kemudian nanti contoh-contoh soalnya seperti apa. Nah, nanti kita dengan adanya itu belajar itu bisa lebih fokus dan lebih mengena ya. Karena misalkan antara prakom terampil dan prakom ahli itu ada perbedaan. Dan kita buat kelasnya nanti dipisah ketika pembahasan materi soal. Kalau misalkan prakom terampil ini hanya jaringan lokal. Jadi kalau misalkan bahas internet itu kemungkinan kecil. Sebaliknya, kalau untuk prakom ahli ini lebih banyak membahas sistem itu sistem administratornya, kemudian sistem program-program yang berjalan di atas jaringan tersebut, troubleshootingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang jaringan yang prakom terampil itu hanya jaringan LAN, seputar kabel, seputar misalkan troubleshooting, misalkan tidak bisa akses terhubung dengan komputer yang lain dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan antara prakom terampil dan prakom ahli. Seperti itu. Ya baik, ini mungkin berhubung juga belum ada pertanyaan lagi ya. Iya, Kita akhiri saja ya ini. Ketika nanti ada yang ingin ditanyakan atau mungkin muncul pertanyaan baru ya, menyusul pertanyaan ini bisa langsung aja ditanyakan di grup Telegram ya. Seperti itu, bisa iya. juga di via PM juga bisa, di PC juga bisa. Jadi ini untuk yang tadi ketinggalan atau mungkin belum sempat ikut Zoom, ini nanti recordnya juga akan di-share ini ya Pak Bos di grup Telegram. Ya. Nanti biasanya recordnya hari Selasa ya teman-teman ya. Siap. Ya, mungkin itu saja ya berhubung sudah tidak ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan bergabung di pertemuan pertama di Zoom ini. Dan juga mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dan juga mungkin tadi keterlambatan. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya akan share ininya ya. Saya share filenya yang tadi ya di grup Telegram ya nanti ya. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa kita sharingkan. Dan nanti kalau misalkan ada update lagi seputar perkembangan seleksi P3K, nanti akan kita update di grup seperti itu ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang seleksi ini apa? Kompetensi manajerial dan sosiokultural. Bagaimana soal-soalnya, apa aja yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.